kapan kamu mulai sadar bahwa oh ya aku mau kaya, terus kebayang kira-kira caranya ini ya? Tuh umur berapa? Dari aku sekolah SMP. Anak ketiga yang kakakku yang sangat kecil sama aku waktu itu juga ke Malaysia. Masa sih mau jadi bagus semua gitu. Aku di tahap hidup tidak bisa memilih. Itu ada orang terganteng yang pernah yang aku temuin dalam hidupku. Oh iya, saya sekarang. Gak masa aku bilang bapak aku hamil tuh kayak nggak tega serba salah. Nikahkan secara KUA. Habis dari nikah itu saya langsung ditinggal. Dari apa sempat atau ada tuh ditekan bapaknya saat minta duit 100 juta. Atas dasar apa ya minta uang 100 juta? Nggak malu ya? Gusti Allah, emang separah ini gitu. Emang hidupku itu itu ini. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini istimewa, kita wawancara. Oh ini udah seniornya, udah soal YouTube channel. Ini termasuk yang senior. Ada Farida Nurhan. Baik. Aduh aku nih berguru nih kalau soal konten konten kreator udah senior banget. Oke lah ya. Aku masih loh sama Kak Feni masih ngedetek. Masa sih? Kenapa sih kamu tuh? Kenapa? Apa ya ada di kepala kamu kalau Feni kamu takut apa toh? Sebenarnya aku tuh nggak takut, cuman kadang-kadang itu aku kalau di interview tuh loh Kak, aku mikirnya itu semoga nggak blunder ya gitu. Coba mau blunder iya. Kamu pernah? Ngomong di live itu aku blunder. Jadi mau ngomong A sedikit merosot ke B. Aku dibully habis-habisan, nah itu yang aku nggak mau. Oh itu doang. Iya, aku takut kalau dibully, misalnya aku yang kena nih kan, nggak apa-apa lah. Toh aku sudah buat ya, tapi kadang-kadang yang bully itu kayak kasar gitu ngomongnya. Ayo kita serang juga anak dan cucunya. Wah itu aku yang hindari. Makanya kadang-kadang ada yang bilang, kenapa nggak mau podcast, kenapa nggak mau masuk TV, apa bukan itu aku menghindari blunder. Nah begitu. Separah itu sampai anakku minum obat penidur. Nah. Terus kasar-kasarnya jadi aku mikir tuh Kak, ya buat apa? Dapat puji-pujian, tenar, dapat uang lah. Kalau anakku nggak bisa tidur, apalagi kalau sampai cucuku kena ya nggak mau. Amit. Itu ya memang efek komentar itu bisa separah itu. Karena sekarang kita banyak buzzer itu. Kak Feni buzzer. Kadang-kadang video kita yang sebenarnya durasinya panjang, dipotong-potong. Sudah dipotong-potong terus ditambahin musik-musik yang kayak kurang bagus itu kan. Atau ini captionnya kadang-kadang menggiring kan, mengarah kemana gitu. Jadi yang maknanya apa tadinya jadi fokusnya jadi kemana gitu. Itu doang yang aku hindarin kadang-kadang, tapi yang enggak itu sombong, enggak. Aku takut itu doang. Jadi kamu sekarang kenapa mau? Ya kan sudah ketemu Kak ini 2 kali, sudah nyaman gitu, sudah enak gitu. Apalagi ini kan podcastnya jenengan, aku jadi bisa request apa. Oh gitu ya. Bisa request. Lagi kan kalau ini kan podcast bisa diedit kalau ada apa. Iya. Oke, kita mau tanya ini dari zaman dulu. Ini vintage ya. Makasih loh. Bangga. Vintage tikap karena kita namanya Spill the Tea. Jadi tapi walaupun ini sebenarnya cangkir kopi ya. Cuman karena lucu aja warnanya. Penting lucu juga ya kalau ini ya. Iya. Dulu tuh ya kita lihat ini ada fotonya loh. Mana tuh fotonya? Ya ampun. Iya. Gak beda loh. Gak beda jam ya. Masih sama-sama aja. Oh ya Kak Feni. SMP ya. SMP. Umur 15 tahun. 15 tahun. Itu guru favoritku loh. Guru apa dia? Guru bahasa Indonesia namanya Pak Samsul Arifin. Sering dia bad mood ke aku ngambek gitu. Masih ada kayak di beberapa. Karena aku kurang ajar. Aku sering ngerjain gitu. Gimana? Tapi aku juga salah satu murid favoritnya. Ya contohnya kadang-kadang menertawakan cara dia pakai baju. Karena bajunya itu kadang-kadang ngepres aku ketawain. Dibawalah aku ke BP, kadang gurunya sampai nggak ngajar 3 hari gitu. Ya ampun, kamu gara-gara aku. Kamu ya. Karma. Tapi itu katanya kamu juga termasuk gitu kan, pelajar yang berprestasi, bercita-cita tinggi setinggi langit gitu kan. Pokoknya selalu juara tuh. Ya dari kecil itu masih ingat aku kelas 3 SD itu sudah masuk
3 besar. Kelas 4, 5, 6 selalu juara 1, 1, 1, pernah juara 2 mungkin 1 kali 2 kali aja. Terus waktu kelas 6 SD itu pernah tuh kelas 5 SD disuruh ikut lomba matematika yang untuk anak kelas 6 SD. Terus aku pernah juga ikut lomba mengarang masuk 10 besar di kan Jawa Timur. Terus lomba IPA, lomba IPS kayak gitu-gitulah. Termasuk termasuk idola di sekolah. Terus pernah dapat hadiah sepatu dari guru dikasih waktu upacara kayak gitu-gitu kan sudah keren banget ya. Nah, berarti kamu dulu punya cita-cita dong, khayalan kalau misalnya udah lulus SMA, mau kuliah apa, kemana itu udah pasti ada. Waktu SD itu nggak kepikiran mau jadi apa, tapi dari kecil nggak tahu kenapa saya tuh pengen jadi orang kaya. Bukan beragak kaya ya, beda. Aku tuh pengen punya uang yang banyak karena dari kecil tuh memang terus terang orang tuaku itu menanamkan kayak gini Kak. Aku tuh kan orang Jawa Timur ya, di daerahku itu anak ragil apalagi yang perempuan kalau tua itu kalau bisa yang menjaga orang tuanya. Dari situ aja aku mikir berarti aku tuh harus punya uang, harus bekerja untuk bisa balas budi ke orang tua. Gitu. Jadi itu dari kecil udah harus jadi orang kaya, bayang ya, karena mengurus orang tua gitu kan. Terus aku sama bapak sering ikut bapakku paling nggak 4 bulan sekali itu menjajakan jamunya kan. Bapakku tuh penjual jamu dari kampung ke kampung. Aku sudah tahu gitu loh bahwa hidup kita tuh bukan hidup yang punya, bahwa hidup kita tuh hidup yang harus berjuang. Jadi sering itu ikut bapakku berjalan berkilometer menjajakan jamunya, membawa koper, kena hujan, kena apa. Pernah juga jam 8 malam, jam 9 malam pada saat orang kalau di kampung itu menikah, nikahan tuh ada pestanya gitu. Biasa di kampung itu kan lodruk gitu bilangnya kalau di kampung. Itu aku sering ikut bapak jualan jaring, jualan apa. Kalau sudah ngantuk, tidurnya di rumput-rumput. Dikasih selimut sama bapakku. Kalau hujan karena gitu kan sudah sering. Dari kecil. SD itu. Dari SD terus tapi tetap aku tuh anak yang happy, yang riang gitu loh. Anak nikmatin aja. Iya, anak kecil itu apa sih yang maunya? Ya sekolah, makan, main gitu. Kalau sore itu tipikal anak yang main karet, sama happy lagi sama cowok, mandi di sungai, berteman dengan sapi, kerbau, apalah itu ya, kuning-kuning lewat tuh kayak gitu-gitu. Habis itu pergi ke langgan, pulang, jam 7 tidur kayak gitu-gitu. Jadi itu kamu anggap itu sebagai sesuatu yang biasa lah gitu, rutinitas kamu sehari-hari. Dari kecil aku sudah nyadar kalau aku memang anak sedikit dari keluarga kurang mampu, sudah nyadar. Nah, jadi pada saat itu kapan kamu mulai sadar bahwa ya aku mau kaya, terus kebayang kira-kira caranya ini ya, mungkin ini itu umur berapa? Dari aku sekolah SMP ya. Jadi dari SMP itu prestasi masih bagus, pernah ikut jambore nasional, lomba baca puisi apa masih bagus, dikenal sama siswa sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 itu rata-rata kenal namaku. Apalagi aku tuh dulu dipanggil monyong. Nggak enak banget sih, aku dipanggil monyong karena hidupku itu mancung ya. Bibirnya paling jadi mancung, dipanggil monyong. Nggak muridnya, nggak gurunya manggil itu monyong sampai, kapan sih ini berakhir? Gitu, nggak enak kan dipanggil gitu. Terus aku bercita-cita dan sering dikerjain juga. Nah, aku tuh kan jualan motor-motoran plastik. Kayak diolok-olok anaknya dealer kayak gitu. Jadi selalu pingin gimana ya aku nih caranya pingin jadi orang kaya. Plus di kampungku itu dulu itu tenarnya adalah orang yang bepergian ke Malaysia untuk menjadi TKI. Dari situ aku pikirnya, aku harus menjadi TKI juga. Pada saatnya aku berpikir kalau aku ke Malaysia akan seperti orang-orang ini juga. Bulan paling punya cukup uang hanya untuk bisa membuat dapur, membuat ini, terus nggak punya uang lagi. Aku pengen punya uang yang benar-benar bisa untuk modal kerja, bisa buat ini, bisa buat itu, nyaman sampai aku kaya terus gitu, sudah ada di otak gitu. Maksudnya buat ini, buat itu, buat apa kamu kebayang? Buat modal untuk aku bikin usaha apa, buka warung, buat apa, bikin rumah, tapi aku nggak kekurangan gitu. Pokoknya duit. Iya. Dan aku tuh di otakku itu pada saat itu nggak pingin kaya yang hanya di kampung yang gitu-gitu aja, karena kaya di kampung itu yang punya toko, punya mobil, wis itu gitu aja, atau punya sawah, punya apa, kerja di kelurahan, kantor kelurahan pun paling-paling ya kayak gitu-gitu aja. Aku tuh pengen yang kayak ini loh, dunia aku itu benar-benar tak pecahin gitu loh. Aku tuh pengen yang lebih dari itu ya, apa. Menurut aku jalan satu-satunya ya aku harus jadi TKW ke luar negeri. Itu sudah ada di otakku. SMP. Iya. Malah kelas 3 SMP itu aku sudah minta izin ke bapakku untuk ke Malaysia. Terus tidak boleh. Iya, kelas 3 SMP itu sudah pingin. Tidak boleh sama bapakku. Benar, kamu itu kan anak terakhir. Anak pertama bapak sudah jadi tukang di Malaysia. Anak kedua sudah jualan di pasar. Anak ketiga
yang kakakku yang sangat dekat sama aku waktu itu juga ke Malaysia. Masa sih mau jadi babu semua gitu. Jadi bapakku tuh pengen aku tuh jadi perawat. Gitu. Ya. Kenapa perawat sih banyak tuh kalau di Mau jadi dokter nggak bisa. Pengen gitu. Kan dokter tuh kaya di pikiranku dari dokter nggak bisa. Ya udah jadi perawat gitu. Sudah nabung bapakku untuk aku jadi perawat itu sudah nabung. Tapi ternyata SMA menikah. Nah itu gimana tuh? Itu kan beda. Maksudnya tiba-tiba impiannya bagaimana, ternyata yang dijalanin beda gitu kan? Nah, untuk waktu itu untuk jadi perawat harus sekolah SMA dulu kan. Udah aku sekolah SMA. Dan pada saat sekolah SMA nggak ada bedanya waktu aku sekolah SMP. Tipikal anak yang tomboy gitu loh. Tapi aku tuh bukan yang suka main. Pulang sekolah ya sudah di rumah. Kadang tidur siang, apa-apa anak-anak yang lugu-lugu gitu. Nah sampai pada akhirnya ini kelas hampir kelas 3, kelas 3 aku ketemu dengan bapaknya dia. Jadi pulang sekolah itu nunggu angkot untuk pulang ke rumah. Lu kok ada orang ganteng nih. Bisa ketemu Itu ada orang terdatang yang pernah yang aku temuin dalam hidupku. Oh iya, saya sekarang Waktu itu. Oh iya. Jadi kalau orang yang nonton GR gitu kalau salah. Terus diiming-imingin gini, itu rumahku gitu. Oh, gede putih, wow. Ya aku jatuh cinta. Nah ya itu tadi ya. Saya masih lugu Dan aku tuh suka emang orang yang dewasa. Saya nggak suka yang anak-anak yang apa-apa seumuran gitu. Suka yang lebih tua ya. Enggak, kalau nggak salah itu umurnya beda 8 tahun sama aku. Ya udahlah, akhirnya ketemu setiap hari, suka. Dan satu hal yang benar-benar dilarang oleh almarhum bapakku, jangan melakukan hal yang aneh-aneh, luluskan sekolah, apalagi hamil atau itu terjadi. Nah, pada saat itu terjadi ya tetap aja aku sekolah sampai pada akhirnya memang benar-benar ini saya cerita bukan membuka aib ya. Ini kadang cerita itu kalau kita ambil positifnya ini bisa kalian jadikan pelajaran supaya tidak terjadi ke anak muda yang sekarang dan bisa diambil bahwa dari kehidupanku yang aku dulu terperangkap banget itu sekarang saya sudah survive. Kayak gitu. Jadi lama-kelamaan kan ditutupin kayak apa, seragam saya kan nggak muat. Dan orangnya sudah nggak pernah mau nemuin saya gitu. Serem banget. Enggak, ya gitu. Pas waktu itu umur saya itu masih 16 menuju 17 lah. Imagine itu emakku itu tipikal yang baik-baik tapi yang jutek juga gitu. Bapak saya tipikal yang sangat menyayangi saya, sama sayang. Aku nggak tega, masa aku mau bilang bapak aku hamil tuh nggak tega, serba salah. Ke emakku takut gimana ini ya. Terus akhirnya sudah 6 bulan setengah ini. Saya datangin dong. Saya sudah nggak bisa sekolah. Saya sudah nggak bisa sekolah seminggu. Pura-pura sekolah ke makku tapi saya nyari dia. Terus dia bilang enggak. Intinya nggak mau tanggung jawab lah. Aku bilang ya udah kalau kamu nggak tanggung jawab aku minggat aja. Aku takut sama makku sama bapakku. Ya udah minggat aja gitu. Aku gimana gitu. Gak punya uang sama sekali juga dan pada saat itu suka-sukanya makan kan. Itu 6 bulan setengah udah suka-sukanya makan. Akhirnya aku memberanikan diri datang ke rumahnya bertemu dengan ibunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Almarhum mertuaku yang cewek, yang ibu itu sama keluarganya tuh baik. Sampai sekarang tuh aku selalu bilang di interview manapun atau manapun, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan mereka. Langsung, udah kamu di sini dipanggil, dipanggil itu bapaknya Dias. Marah dia. Ngapain kamu ini udah, tapi akhirnya tanggung jawab karena keluarganya memang mau tanggung jawab. Dinikahkan kita, dinikahkan secara KUA. Habis dari nikah itu saya langsung ditinggal. Dia kemana kerja? Enggak, main sama temen-temennya gitu lah. Habis ini kan di Jokobul nih. Iya, terus kan saya dapat uang tuh 25.000 tuh, dikasih kakaknya dia. Diambil lagi. Itu hidupku dulu. Bapakmu gimana begitu tahu? Aku bilang. Jadi nikah itu bapakmu nggak tahu? Tahu. Waktu tahu aku hamil, ya dipeluk sama bapakku. Dipeluk nangis. Ya udah ya aku minta maaf. Makku pertama disuruh minggat.
akhirnya dipeluk juga. Makmu yang marah, kamu Wah, bisa iya. meningkat. Tapi kan waktu itu kalau kamu bilang kan udah tahu bahwa akan dinikahin kan? Ya akhirnya waktu aku sebelum datang ke rumah mertuaku itu aku sudah kayak nggak tahu mau kemana nih. Aku telepon mak aku yang 100 rupiah itu loh, Kak Feni udah telepon umum, mak aku hamil. Minggat kamu, apa kamu? Aduh ya udah akhirnya nggak nemu arah. Aku pergi ke rumah mertuaku itu. Tapi akhirnya kamu memutuskan melanjutkan cita-cita menjadi TKW Ya. itu kan anakmu masih berapa bulan waktu itu? Anakku umur 11 bulan. Tapi pada perjalanannya menuju anakku umur 11 bulan itu Kak Feni, hidupku sudah di tahap yang lontang-lantung banget. Aku di tahap hidup tidak bisa memilih. Aku diharuskan gitu. Di luar negeri gitu. Aku merasa kayak gitu. Kamu merasa tidak punya pilihan lagi? Iya. Karena aku pada waktu itu jiwa keibuannya sudah kayak ibu banget gitu lah. Aku tuh terlalu sayang sama anakku. Nggak tahu anakku tuh kayak lucu banget. Plus bapaknya nggak pernah datangin dia. Jadi kasih sayangku tuh kayak double ke dia, kayak merasa bersalah. Jadi selama plus aku tuh pernah waktu menyusui tidak keluar, selalu keluar. Saya pernah tidak makan 2 hari. Semiskin itu. Ya saya pernah biar anakku itu bisa beli baju, karena sudah gak punya baju, aku tuh punya sandal jepit selalu yang sudah tipis. Pada saat saya pakai sandal selalu itu copot. Saya harus cari peniti, saya kasih peniti. Besoknya saya pergi ke sungai itu, penitinya keluar ya, masuk ke kaki. Sampai sekarang itu masih ada sih itunya, bekasnya. Itu semiskin itu aku tuh. Semiskin itu hidup saya dulu itu. Dan masih banyak lagi pokoknya kejadian-kejadian yang Kak Feni bisa dengar nih. Pasti kayak ternyuh gitu. Pasti kasihan. Tapi aku sudah janji ke diriku sendiri, janji ke anakku. Nanti kalau bayiku ini sudah jalan, aku akan pergi ke luar negeri. Jadi selama 11 bulan itu apapun yang terjadi aku ikhlasin. Telan aja. Aku telan aja, pokoknya aku sudah konsentrasi supaya aku tidak terlalu merasa bersalah nanti pada saat aku meninggalkan anakku. Yang penting air susu keluar aja. Aku rawat aja, apapun itu aku rawat. Omongan tetangga itu yang bilang suaminya nggak pernah datang, bapaknya nggak tanya orang, aku telan mentah-mentah aja. Yang penting aku bisa makan nasi, ada garam, ada micin gitu ya. Aku sudah alhamdulillah Banyak orang datang sekali. datang seminggu sekali. Aku juga masih ingat datangnya dia tuh hari Rabu, pulangnya Kamis. sampai tetangga itu kalau ngomong aduh sudah parah banget. Kamu tuh masih tinggal di rumah mertua atau udah tinggal sendiri? Setelah melahirkan tinggal di rumah makku sama bapak. Oh, Sudah ditemui makku sama bapakku. Pernah saking sayangnya, saking cintanya aku sama bapaknya anakku nih, pergi ke rumahnya dia. Ya itu hanya nggak makan 2 hari. Aku balik lagi ke rumah makku sama bapakku. di sana lebih bisa makan ya? Paling tidak bisa makan gitu. Nah setelah 11 bulan tuh ternyata anakku sudah jalan. Udah itu aku telepon ke kakakku yang nomor 3 itu. Yang sekarang nih kalau misalnya dia minta apa selalu kasih. Lalu selalu kasih karena dia selalu ada buat aku. Sudah saatnya nih. Iya, sudah siap. Udah dipanggilin agensinya, diurusin KTP, KK semuanya sudah siap. Itu ada biayanya kan? Nggak bayar waktu itu karena PT-nya tuh PT resmi gitu loh. Jadi mulai dari biaya tinggal di PT bisa dibilang tuh ada beberapa bulan. Untungnya aku tuh cuma 29 hari waktu itu. Terus biaya makannya, biaya belajar bahasa Inggrisnya, sama paspornya, tiketnya, semuanya dibiayain. Jadi gaji kita dipotong. Yang untuk Singapura pada waktu itu 6 bulan. Yang untuk ke Hong Kong, Taiwan kalau nggak salah 7 bulan nggak dapat gaji. Nggak dapat gaji karena buat biaya nutupin biaya kemarin itu. Iya. Kamu milih tapi negaranya mau yang mana? Saya maunya itu pergi ke Hong Kong. Dari awal karena di Hong Kong tuh gajinya itu kalau nggak salah itu waktu itu 3.700.000 atau 4.700.000 tuh tahun 2001 wes yang TKW dulu tahun 2001 ingetin kayak gitu. Dan diterima sama PT-nya, sampai bosnya itu datang, ini lo kecil-kecil mau ke Hong Kong ke PD ya, katanya. Saya nggak kecil, saya sudah punya anak. Saya bilang gitu, itu punya anak. Saya dibilang genit lah, malah nanti masih kayak anak-anak gitu loh. Habis itu beneran saya ini nyusuin loh, ini air susu saya aja sekarang masih berbesar. Mana dilihat. Hah? Iya dilihat dipastikan, tapi cewek. Oh iya. Cewek dilihat dipastikan. Iya, tolong aku pengen ke Hong Kong. Nggak boleh, kamu ke Singapura dulu coba. Habis dari Singapura nanti Hong Kong. Ini nih fotonya nih. Itu
itu aku 38 kilogram Kak Feni. Dan rambutnya dipotong kayak kalau mau jadi TKW keluar negeri itu rambutnya dipotong kayak gitu. Dipastikan harus potong cowok. Karena nggak tahu ya, katanya kalau dipotong cowok itu kelihatannya bersih dan kalau rambutnya nggak jatuh-jatuh. Oh, rapi gitu ya. Iya, aku sekecil itu. Belum lagi di PT. Sekarang mungkin nggak ada ya Kak Feni. Dulu itu di PT kayak gini tuh 300 orang calon TKW ke luar negeri. Itu kalau pagi itu sarapannya bawang putih 1 kilo, garam, merica buat nasi goreng. Belum lagi mandinya. Mandinya itu ngantri udah kayak di penjara aja. Belum lagi pipisnya, sampai-sampai nggak pengen pipis, antrinya kayak gitu. Sebegitu berarti emang perjuangannya. Sudah mulai ninggalin anakku, ninggalin keluargaku di PT seperti itu. Belum lagi yang di luar negeri itu. Kalau di sini ya Kak Feni, mungkin di pembantu ada 4, ada 5. Di luar negeri nggak ada. Di luar negeri itu paling pun pembantu 2. Selain mahal pajaknya ya mahal, itu pun kalau sudah punya anak beberapa atau apa. Belum nggak nyuci mobil sendiri, merawat anjing sendiri, merawat rumah sendiri, plus masak apa, ada kuku, ada kumpul, semuanya dikerjain sendiri gitu kok. Sampai-sampai ini aku pernah bikin konten diketawain. Kemarin tuh ada yang konten ketawain, katanya kukunya kok ngapa, udah kayak kukunya cowok kayak orang apa gitu. Ya aku sampai ini aku emang jadi ini ngapa, karena saya sudah jadi pembantu bertahun-tahun, dia apapun juga nggak bisa, habis ngepel, habis kayak gini Kak, ini gituin. Emang bagus kok. Ngapa lah? Tiba ngapain beda, menjadikan beda napal. Oh beda. Ini siapa? Tapi ini kan ini. Ceritanya masih ingat ya waktu kamu tuh ya udah pamit sama anakmu yang 11 bulan ini mau meninggal itu. Mau tahu ceritanya? Oke. Jadi pada saat aku sudah telepon kakakku, aku bilang ini sudah saatnya. Kakakku bilang beneran sudah siap. Iya. Kakakku pulang, bapakku ditelepon, bapakku masih di luar kota kan kerja jualan jamu itu. Farid sudah, panggil aku dulu di kampung Farid, bukan Farida, bukan Obaid. Farid mau berangkat gitu. Terus kakakku bilang nanti bapak nangis loh. Beneran, bapakku nyampe itu matanya sudah nangis kemana-mana. Bapakku sudah sampai, aku telepon suamiku waktu itu. Aku mau berangkat nih, langsung ujuk-ujuk datang di. Ngapain? Ya aku memberikan izin. Malah aku masih ingat pada waktu itu dia ngambilin aku air di sumur boleh dibuat mandiku gitu, diizinin. Terus pada saat itu mau nangis mau apa tak tahan, soalnya anakku tuh nggak tahu kenapa kayaknya tahu bakal tak tinggal aku, minta gendongan terus gitu loh, minta gendong aku terus. Plus anakku tuh cuma tanya kayak keleren, rambutnya keriting gitu, pokoknya imut banget, umur 11 bulan yang kayak mengkel-mengkel itu namanya gitu, kayak roti sobek. Nah gitu kayak roti sobek. Habis itu jam 1 siang bapaknya yang mau jemput aku itu sudah di depan rumah. Akhirnya emakku, bapakku, suamiku waktu itu sama keluarga kecilnya makku gitu, anakku digendong sama makku. Ya aku bawa ransel, aku masih ransel hitam sama baju hitam sama celana jeans gitu, kurus kayak gitu. Ya udah aku berangkat ya, tolong titip Dias gitu. Kalau kangen sama aku, ya udah ke Dias aja minta tolong ya gitu ke semuanya. Bapakku nangis, makku nggak nangis, makku kayak dikuatin gitu. Terus waktu itu anakku gini-gini ke aku, mama gitu. Ya kan, mama pergi ya nak ya, mama pergi, mama gitu. Nggak tahu anaknya minta dirangkul di apa gitu. Terus tak suruh bawa ke makku gitu. Aku bawa ransel, jalan, nggak nangis nggak apa, saya jalan aja. Aku masih ingat helmnya itu tak pakai. Terus motornya jalan, nggak sampai 5 detik sepeda motornya jalan. Waduh nangisnya itu nggak bisa dipendung. Nggak bisa dipendung, lihat anakku ini baru start kerja di luar negeri itu ntar 2 tahun nggak apa, wes nggak bisa dipendung. Terus pada saat itu mikir ini mikir itu, mikir salahku ke bapakku yang nggak pernah dengerin nasihatnya. Kalau aku dengerin mungkin nggak kayak gini, tapi nasi sudah jadi bubur ya gimana. Pokoknya banyak lah di otakku, nangis kayak hujan yang nggak bisa berhenti tuh Kak Feni. Sampai di tahap bapak yang agensinya tuh bilang mau berhenti gitu. Enggak pak, terus aja. Nah dari situ aku, pokoknya saya nggak pernah noleh ke belakang. Dari situ saya mikir nggak apa-apa aku ninggalin anakku, ninggalin orang tua aku, atau ini untuk masa depannya mereka. Aku nggak pernah melihat ke belakang. Dari situ aku nggak pernah mikirin ke belakang. Yang penting aku ikhlas, buat aku mau ninggalin mereka, aku mau kerja gitu. Ada di PT ya gitu, soalnya kan baru asinya baru tak lepas ya,
Wah, ada di PT sudah tidurnya di lantai. Ini sampai di sini. Sampai di sini. Pokoknya pengorbanannya, perjuangannya itu banget lah. Nguras itu. Makanya sekarang nih ya Kak Meni, kalau ada yang curhat di DM, di apa itu kan banyak tuh. Omai, aku diginin sama suamiku, Omai diginin, aku diginin. Aku cuman ya kasihan. Cuman di dalam hatiku, kamu nggak tahu apa yang aku alami dulu gitu. Kamu nggak tahu apa yang aku rasain dulu. Jadi sekuat itu. Jadi yang bikin kamu kuat ya mikir karena ini kamu lakukan buat anakmu. Iya tuh. Tapi sampai sekarang itu rasa bersalahnya Masih ada. Oh iya, rasa bersalahnya itu kalau sudah bersalah 3 hari sekali itu sering aku minta maaf ke anak. Maafin mama ya, apa itu masih sering anak bilang apa sih ma gitu. Kadang-kadang kalau duduk itu saya ituin rambutnya, saya giniin saya sini nak gitu. Itu anaknya tahu nangis sebentar gitu. Sampai sekarang masih. Jadi saya kalau ada waktu ada apa tuh sekarang saya berikan waktuku untuk anakku sama cucuku hanya untuk supaya saya tidak terlalu merasa bersalah. Dulu tak tinggalkan selama bertahun-tahun begitu. Apa poin-poin bersalahnya itu kenapa? Poin-poin bersalahnya yang pertama waktu masih bayi karena dia tak tinggalkan. Itu tidak bisa dibeda apa. Sekarang kalau masih ingat itu ya nangis aja gitu. Udah gitu terus pernah sudah waktunya bersama. Waktu saya kerja di properti, saya itu lebih mengutamakan kerja bukan anak. Jadi anak saya itu merasa saya bukan teman curhatnya. Saya agak jauh gitu dari anakku. Terus sekarang pun kalau ingat gitu saya mikir kadang ini waktu anakku umur 10 tahun apa ini aku kerja terus ya main sama kamu. Aduh kasihan banget. Itu kalau sudah kayak gitu ke kamar mandi ya ke kamar mandi, ke kamar aku akan bilang ke timku, ibu kerja 2 jam lagi gitu. Kalau sudah nangis tuh nggak saya tahan gitu loh, biarin aja kayak gitu. Terus ya hal-hal kayak gitu-gitu tuh kan saya ninggalinnya lama ya. Jadi merasa bersalahnya tuh sampai sekarang masih ada gitu. Terus ini juga lucu. Ini adalah bulan pertama selama bertahun-tahun saya nggak ngasih uang anakku. Karena anakku tuh sudah, Oma jangan aku kasih uang, aku nggak mau ya Oma. Jadi ini bulan pertama saya nggak ngasih dia uang. Rasa bersalahnya itu kayak gimana karena saya biasa ngasih uang bulanan walaupun anaknya udah kerja. Jadi Nambah. Anaknya nggak mau, sudah nggak, Oma tolong ya Oma jangan kasih aku uang apa gitu. Saya marah loh. Jadi ini adalah bulan pertama saya nggak ngasih uang dan itu rasanya kayak nggak enak banget gitu nggak ngasih uang anak karena anak satu-satunya nih. Karena kamu melakukan ini semua, ingin memberikan semuanya untuk anak. Ya. Tiba-tiba di satu sisi anak udah nggak perlu. Iya, gitu. Kayak ya Allah ini anak yang baru aku maaf. Tetein kapan hari aku jaga, aku gini. Sekarang sudah bisa ini, sudah bisa itu, udah bisa dandan, udah cantik, cari uang sendiri, bijaksana, punya anak, kasih aku cucu kayaknya itu banget. Dulu yang penderitaan yang dulu saya alami bertahun-tahun tuh rewardnya sudah ada sekarang. Walaupun dulu Gusti Allah itu tidak memberikan jawaban ke saya atas semua pertanyaan-pertanyaan saya, sekarang itu sudah dijawab gitu. Apa pertanyaan? Pertanyaan saya dulu waktu aku masih menyusui anakku, Gusti Allah emang separah ini gitu. Emang hidupku itu itu ini. Emang karena aku nggak mendengarkan satu nasihat dari bapakku, aku harus menjalani ini. Udah nggak apa-apa gitu. Habis itu kenapa kok kayak gini? Gitu. Sekarang nih jawabannya, ternyata mempunyai anak di usia muda itu enak. Anaknya sekarang bisa jadi temanku, anakku itu sekarang bisa jadi teman curhatku, bisa teman jalan ke mall atau apa kayak gitu. Sekarang saya di usia 40 tahun, dimana kadang orang-orang 40 tahun masih sibuk-sibuknya ngurus bayi, ngurus apa, saya sudah bisa istirahat, sudah bisa jalan ke sini, ke sana, dari sini ketemu Kak Feni, duduk santai di sini atau apa kayak gitu. Bisa nikah lagi, bisa punya bayi lagi kok masih bisa. Saya itu paling tidak suka nangis. Karena udah. Sudah, saya tuh jarang nangis. Saya tuh nangisnya itu kalau bapak ya. Saya sudah ingat almarhum bapak. Kalau almarhum emak masih oke karena sampai emak almarhum itu saya yang jaga. Tapi kalau bapak itu saya nggak bisa balas budi sama sekali. Karena waktu saya ada di Hong Kong jadi pembantu, bapak almarhum. Jadi kayak sekarang tanggal 22 itu gajian dari YouTube, gajian dari Facebook. Kadang-kadang agensi itu kan lunasannya itu juga tanggal 22 hari Jumat kata apa gitu. Kalau sudah saya tuh ya ampun ini uang masuk. Kalau bapakku masih hidup ini kan enak, bisa tak giniin. Itu nggak bisa
dibayar dengan uang apapun ya kan lagi-lagi saya ke kamar mandi 1 jam apa nanti saya biarin aja, dan itu akan seterusnya mungkin kayak gitu ya, itu nggak apa-apa. Menurut saya tuh dekat banget sama almarhum bapak, segitunya aku itu. Bayar cita-citanya pengen kaya itu supaya bisa kamu merawat Orang tua. kamu, malah ketika kamu sudah kaya istilahnya Bapak, tapi karena saya sudah menyesal banget, sangat bersedih pada saat itu tahu bapakku almarhum, jadi bagiannya bapak tak kasih mak. Contohnya seperti uang bulanan, makku itu hidup di kampung tak kasih double. Nah aku boleh masak. Kalau dia mau masak, untuk masak jangan. Bajunya makku aja tak pastikan ada yang nyuci. Tak buatin rumah besar. Saya buatin kamar mandi yang besar. Apa-apa yang bapak saya kan sholatnya 5 waktu. Nih suka kamar mandi saya jadi buatin kamar mandi besar. Saya bikin sumur, saya bikin sanya, apa saya buatin semuanya. Jadi makanya waktu makku sudah nggak ada, mau saya nggak begitu menyesal. Tapi biasanya tuh yang bapak sedih banget kan. kamu gak usah pulang lagi. Itu kalau tahu gitu aku kayak gini, ya ampun kalau tahu gini aku nggak pergi dulu. Satu-satunya orang yang melarang saya pergi ke luar negeri ya bapak. Berapa tahun tuh setelah kamu pergi tuh? Dari Singapura saya pulang dulu, jadi saya nggak ketemu bapak 6 tahunan. Saya hanya on the phone setiap hari Rabu, karena bapak Rabu itu selalu di rumah. Saya selalu on the phone sama bapak, omong-omongan. Dan sebelum bapak berpulang itu Kak Feni, kita on the phone. Aku bilang, bapak minggu depan aku kirim uang double ya. Kenapa nak? Karena lagi Chinese New Year di Hong Kong, nanti saya bawa uang ampau semuanya buat bapak ya gitu. Oh iya nak, bapak aku bilang gini, nanti kalau Farid kirim uang double, aku mau nggak kerja 2 minggu, mau istirahat, maksudnya nggak mau dari kampung ke kampung uang gitu. Senang saya dengernya. Saya telepon lagi, orangnya sudah nggak ada umur. Ngimpi saya sama bapak nggak ada mau kirim uang nih, ngimpi. Saya ngimpi bapak saya itu pakai baju putih naik gunung dada. Karena saya itu orangnya positif, saya pikir lagi dapat arisan ini orang gitu, udah rezeki apa nih. Saya telepon, katanya nggak ada. Saya telepon lagi, kok yang ngangkat kok budeku, kok apa. Saya telepon lagi, ternyata berpulang. Sesedih itu. Jadi keluarga kamu gak ngasih campur loh? Awalnya nggak dikasih tahu, mungkin kasihan karena aku ada di luar negeri, nggak ada. Akhirnya syukur lagi, artinya nggak ada lagi. Kok aneh itu, ini pertama kali terjadi. Akhirnya budeku yang angkat, kok budeku lagi plus banyak orang gitu di rumah, kayak mungkin khawatir gitu. Ya udah dikasih tahu, bapak sudah berpulang. Ya ini, jadi sekarang itu saya punya gigi di sini 1 yang ompong. Jadi waktu saya dengar bapak saya itu nggak ada umur, prok gitu ke kasurku yang kayu di Hong Kong. Jadi copot, saya biarin aja sampai sekarang. Saya nggak taruh gigi baru atau apa, biarin ini kenang-kenanganku waktu aku sedih bapakku dulu nggak ada umur gitu. Saya biar, saya kaget, saya punya ya teriak-teriak aja gitu kalau nggak ada umur. Ya gimana orang itu ya saya tahu bahwa saya nggak akan ketemu lagi, ya gimana sedihnya Kak Feni, sedihnya sampai akhirnya saya nggak bisa kerja. Saya bohong ke bosku, saya mau pulang 2 minggu balik, ini saya nggak bisa kerja, mau ke bapak. Oh iya boleh pulang. Terus saya pulang, saya ke makam, saya nangis sejadi-jadinya sampai di situ. Terus saya kayak berpikiran, oh ya udahlah, bapak sudah nggak ada, saatnya kayaknya udah berhenti dulu, udah jadi TKW, ini uangnya buat ini, saatnya aku jaga anakku, jaga makku. Dan saya nggak keluar negeri lagi. Padahal kamu tadinya rencananya berapa lama? 8 tahun. 8 tahun saya sudah berpikir nanti uangnya untuk buka warteg, bikin rumah di rumah, beli mobil angkot biar tetap ada pemasukan, sudah ada di otakku, kayak gitu-gitu sudah ada. Tapi ya sudah, itu sudah cukup sih. Sudah. Dan bahkan kamu di sana gak cuma kerja aja kan, cari tambahan lagi. Iya, jadi Kak Feni semenjak aku ninggalin anakku sama makku, sama bapakku tuh kayaknya masa depanku itu kayak dibuka lagi sama Gusti Allah gitu. Mungkin karena saya ikhlas ya. Jadi setelah saya melangkahkan kaki dari teras rumahku untuk pergi ke Singapura itu, di PT itu yang rata-rata keluar negeri 3 bulan, 2 bulan setengah, ada yang 4 bulan. Saya cuma 29 hari. 29 hari, dari situ pun bos saya itu walaupun keras ya kerja di luar negeri, saya itu kerjaannya itu ambil jemput pembantu dari sana dari sini,
diajarin dikit-dikit ngantar mereka ya bersih-bersih rumah, mobil 2, jaga anjing, juga rumah besar so. Tapi tetap kayak bos saya itu yang nggak jahat-jahat gitu loh. Tetap saya itu dibuat pintar, mahal-mahal. Setelah itu di Singapura harusnya 2 tahun. Bos saya bilang, kamu mau nggak ke Hong Kong? Kenapa bos ke Hong Kong? Karena adik saya pembantunya pulang, tapi kamu kerjanya hampir sama kayak gini dan setelah lebih rumit. Saya iyain, saya langsung iya saya mau. Jadi ini saudara bosmu yang di Singapura? Iya. Tapi adik saya ketus loh. Iya saya mau, langsung saya iyain. Karena emang dari awal saya pindah ke Singapura, disuruh pulang Hong Kong. Ke Hong Kong. Saya pulang dulu itu ke Indonesia, ngurusin visanya, semuanya. Bapak lagi ngomong bapakku, jangan berangkat. Bapak saya harus berangkat biar bapak nanti kalau tua nggak usah kerja gini dibolehin lah. Ya udah itu. Saya di Hong Kong itu kerja, nggak pernah kayak yang biasanya Kak Feni lihat di Singapura gimana pembantu Indonesia kalau hari Minggu harus beli baju baru, dandan cantik, langsung beli makanan, beli HP baru, telepon-teleponan yang sampai habis juta-jutaan. Itu saya nggak pernah, karena emang dari awal aku tuh kerja pingin buat anakku, buat orang tuaku. Jadi yang saya lakukan itu kalau hari Minggu saya tuh punya tas ransel gitu, ya nih, saya akan datang ke toko Indonesia dan di sana saya akan beli rokok apapun, Jarum Super, rokok A Bentul waktu itu, semua merek lah. Semua merek, ini boleh nggak? Nggak apa-apa. Pokoknya rokok semua merek lah, kayak gitu. Itu saya masukin di ransel. Itu saya akan ke Victoria Park untuk menjajakan rokok saya sampai bertahun-tahun tuh semua pembantu di sana yang rokok sampai tahu aku little gitu, rokok dan kembaliannya tuh nggak pernah dikembaliin. Mungkin mereka berpikir daripada di tengah-tengah Victoria Park lapangan besar harus ke supermarket apa ini ya, mending ya udah beli di aku. Kembaliannya tuh Kak Feni bisa 20.000, 25.000. Itu sehari itu saya bisa dapat 700.000, 800.000 pada waktu itu uang besar itu. Iya. Kalau habis nanti saya lari lagi kayak anak mipin permen gitu, naruh lagi rokok saya jual lagi gitu. Terus kadang-kadang ada di mana bosku itu misalnya jam 5 sore sudah selesai atau jam 7 sore sudah selesai, saya akan teks bos jam 7 malam sudah selesai. Saya akan kalau bosku bilang iya sudah selesai kerja istirahat gitu, saya nggak istirahat. Saya akan telepon bos-bos yang lain yang dulu aku pernah bawa pembantu yang pembantunya sudah pulang, mau part-time nggak? Iya Rida, gini. Saya akan part-time di rumahnya mereka selama 2 jam setengah, nyetrika, segala macam itu. Untuk dapat uang lebih 200.000, 50.000. Saya gunakan waktuku itu sebaik mungkin di luar negeri untuk mencari uang. Targetmu punya tabungan berapa? Nyampainya berapa? Waktu itu saya itu pengen punya uang 200. Iya. Terus saya itu pernah mengut baju di tempat sampah itu pernah. Karena nggak pengen beli baju baru. Nggak gitu juga. Jadi kadang-kadang ini kan winter. Jadi habis masak, kalau di luar negeri itu habis masak malam hari sampah itu harus benar-benar dibuang keluar kan, nggak boleh di dalam rumah. Jadi saya buang itu sampah. Waktu saya buang sampah kok ada banyak jaket-jaket bagus-bagus. Tak lihat kok masih bagus-bagus nih. Aduh gimana ini ya gitu. Bisa aku pakai gini. Terus sampahnya saya buang, saya coba saya ambil, saya bawa ke dalam rumah. Izin dulu ke bosku, bos maaf saya nemu ini baju bagus-bagus, boleh nggak saya pakai? Ya kamu cuci dulu kalau menurut kamu ini oke kamu pakai nggak apa-apa. Benar ya bos, saya nggak nyuri ya. Saya cuci di mesin cuci, saya jemur, saya lihat masih bagus saya pakai. Sehemat itu aku dulu di luar negeri. Sekarang pun hemat. Salahnya robek-robek. Iya. Kalau ini kaya. Oh kaya. Pikir kamu pulang lebih cepat dari yang rencana kamu. Iya. Udah nyampe ke 200 juta atau lebih mah? Nyampe. Boten. Itu sudah nyampe kurang dikit lah. Kurang dikit lah dengan hasil saya kerja waktu itu jual rokok, part-time dan segala macam itu nyampe. Jadi uangnya saya buat untuk bikin rumah. Di rumah saya pernah punya mobil angkot. Habis itu masih sisa sekitar 1/4 kurang dikit saya bawa ke Jakarta untuk modal. Saya pikir aku mau bikin warung jualan gitu. Waktu itu kan saya sudah bisa masak tuh. Ini gitu-gitu aja. Plus dapat kenalan dari teman saya yang dikasih tahu tempatnya tuh di sini nanti gini. Nah saya nggak nyewa kos, saya nyewa apartemen 1 bulan. 1 bulan tok nih nyewa. Enggak, kan infonya pas-pasan nyewasnya 1 bulan. Depositnya itu sampai bertengkar nawarnya. Karena saya nggak punya uang segini, aku adanya 1 juta aja. Itu uang besar. Pas-pasan apartemen yang ala kadarnya gitu, bukan yang mewah yang 4,5 juta saya bayar. Terus habis itu dari situ
AC-nya nggak saya nyalain, lampunya kalau sudah gelap baru saya nyalain karena di apartemen kan mahal, saya harus hemat. Saya belanjanya ke pasar sengaja sembari mencari tahu tempat belanja itu di mana. Makan saya tinggalnya di apartemen tapi makannya tahu tempe akhirnya kita harus hemat. Nah waktu itu agent saya bisa dibilang, agent apartemen saya bisa dibilang kurang baik. Setelah saya bayar, lampunya ternyata banyak yang mati. Terus airnya bocor apa-apa lah. Ternyata terus saya jalan-jalan tuh, mata saya jelalatan kemana-mana. Ini banyak apartemen ya, gedung-gedung bertingkat ya. Kenapa aku gak jadi property agent aja kayak mbak yang tadi? Tapi aku harus bertanggung jawab. Ilmu saya dari luar negeri kan sudah banyak. Disiplin kalau AA, BP, CC. Nah, itu aku terapkan. Plus aku sudah bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Kantonis dikit-dikit, bisa bahasa Malay dikit-dikit. Itu saya terapkan semuanya. Gitu. Waktu saya kerja jadi properti itu pun hari Sabtu dan Minggu yang lainnya pada ke mall, jalan-jalan, liburan, saya kerja bertahun-tahun. Biasanya teman-teman saya itu bangun jam 11 siang, jam 12 siang baru kerja. Timnya yang kerja, asisten kerja, saya jam 8 pagi sudah kerja sampai malam. Pagi tak pastikan ngantar anakku sekolah, ini gak ada istirahatnya selama bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya selama 8 tahun itu saya kerja di properti, I look after 200 unit lebih. Jadi kamu pindah ke Jakarta itu bawa anakmu? Di kampung dulu. Kampung dulu. Setelah tak lihat ini kayaknya kerjaan oke, saya bawa langsung. Setelah ada properti itu, iya, saya bawa langsung. Mak saya nggak mau, karena saya dengan rumahnya yang besar-besar itu di kampung. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang mak saya datang ke apartemen itu pun nggak rasa, nggak biasa tinggal di apartemen itu kayak nggak nyentuh lantai ya? Iya, soalnya bisa di kampung yang jalan-jalan, ngambil tomat, ngomong sama tetangga, ngompi itu nggak ada di apartemen. Jadi anakmu siapa kalau kamu kerja? Di rumah. Sekolah kan jam 2 udah pulang. Kalau jam 2 udah pulang, kadang-kadang temennya datang. Ya belajar, kadang-kadang les gitu kayak anak pada umumnya. Cuman saya nggak dekat. Ya itu dia, saya kerja terus. Uang terus yang dipikirin. Ada uang berapa saya buat beli apartemen. Ada uang berapa saya buat beli apartemen. Gitu-gitu orangnya. Jadi saya pikir anak saya dulu di kampung kan saya khawatir. Saya nggak tahu anak saya makan apa. Begitu anak saya tinggal sama aku, yang penting aku tahu anakku makan nasi, anakku makan apa, anakku minum air mineral, itu menurut saya sudah cukup gitu. Ternyata itu tidak cukup. Kamu tahunya kalau itu nggak cukup? Ya setelah saya dikaruniai cucu, setelah anak saya memberikan saya cucu itu, saya benar-benar mendekatkan diri ke anakku. Suatu saat dia cerita ke saya, emang dulu kita gak dekat, saya gini. Waduh itu rasa bersalahnya itu gimana ya? Karena gini, saya itu adalah orang tua buat anak saya itu adalah kakak buat anak saya itu adalah parents buat anak saya, sahabat buat anak saya, harusnya ada gitu. Jadi gitu anakku cerita gitu, saya sudah merasa feel sebagai orang tua gitu. Ada yang merasa sedih? Bukan cuma sedih aja Kak Feni, bukan cuma sedih tapi merasa bersalah. Rasa bersalahnya itu nggak bisa dibiarin apa-apa itu loh Kak Feni. Ya anakmu pada saat cerita tapi dia merasa kesepian, dia merasa sendiri, dia merasa enggak, waktu itu kita sudah dekat. Jadi dia sudah berani cerita ke aku. Dulu enggak pernah cerita apa-apa gitu. Ini saya mancing-mancing aja gitu. Ini udah cerita. Tapi sekarang kita sudah deket banget. Kalau sekarang sudah enggak ada istilahnya, enggak ada rahasia di antara kita gitu. Malah saya yang sangat menghargai privasinya dia. Kalau mau cerita, kalau mau enggak. Tapi kita sedekat itu. Pada saat yang kamu akhirnya nanya ngobrol sama dia gitu, apa ceritanya dia tuh yang dia rasakan gitu, yang membuat kamu kayak gitu, kita sebagai orang tua kan suka kan mama dulu lebih memilih teman-teman daripada aku. Mama dulu kan kalau habis kerja selalu pergi makan dan karaokean. Aku di rumah sama temanku aja. Dia punya teman satu ngurungin dia. Kadang-kadang kan kalau weekend mama tetap kerja, aku nggak kemana-mana, teman-temannya mungkin ke mall sama orang tuanya. Saya kerja aja gitu. Tapi tetap saya ngantar dia berangkat sekolah jam 6 pagi. Memang itu tidak cukup. Nah itu dia rasa salah saya sekarang tuh. Walaupun saya mencoba untuk menjadi orang tua yang baik, mama yang baik, itu nggak akan bisa terbayarkan. Kayak gitu itu nggak bisa. Plus anak saya ini kan nggak ada bapaknya. Walaupun punya bapak, kan saya sudah bisa sama suami saya sejak dia lahir gitu. Harusnya saya tuh bisa memberikan kasih sayang yang double, tapi tidak. Susah. Iya. Plus di sekolahnya mungkin menjadi anak saya itu nggak segampang itu ya Kak Vini. Karena di sekolahnya bapaknya nggak sama dia, maknya sibuk kerja. Mungkin dia kadang-kadang lihat anak lain
siswa lain, orang tuanya saya pasti pikiran kan kadang-kadang kayak gitu. Itu rasa salah itu yang tidak bisa, kalau udah ingat itu rasa salah itu kayak aduh pinginnya sendiri aja saya gitu. Karena saya nge-text dia lagi apa nak kayak gitu Kak Penny. Ya gimana nak, bisa dibilang masih sudah menjadi pupurian. Saya nggak bisa kembali ke belakang. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah mencoba menjadi mama yang baik, nenek yang baik buat kedua malaikat saya. Udah, itu yang saya lakukan setiap hari sekarang. Saya bilang juga sama orang-orang di rumah, kalau sudah urusan anakku sama cucuku, tinggalin kerjaan. Itu sudah peraturan di rumah. Saya aja kalau sudah urusan anak saya nih, kalau nggak penting-penting banget, saya tinggal kerja. Itu biar rasa salah saya yang dulu ke anakku itu sedikit terbayarkan, berkurang gitu Kak Beni. Sesayang itu aku sama anakku. Aduh. Wes. Jadi bapaknya nggak ngerti katanya. Bapaknya sudah nikah berapa kali sih katanya? 3-4 kali katanya. Tapi kamu sempat ada tuh ditagihan bapaknya saat minta duit 100 juta. Bapak-bapak sekarang nih, bapak itu. Jadi itu ceritanya. Saya baru pulang dari Garut jam 10 malam gitu. Tak pikir anak saya sudah tidur, saya enggak ganggu. Lah kok anak saya mau datangin saya, mama, loh kok belum tidur nak gitu. Mama capek. Kenapa? Saya udah tahu nih loh, ada apa ini? Ada apa nak? Mau ngomong? Ya mau ngomong langsung. Masih ingat itu jam 10 malam. Ini loh, papa nge-text minta uang 100 juta. Ini saya nggak jelek-jelekin ya. Ini saya ngomong apa adanya. Kenyataan. Saya kaget, hah? Buat apa? Katanya buat main saham katanya. Oh, astaga naga. Saya langsung itu kan, apa kata-kata selama ini terjadi kan? Jadi gini. Anak saya sama bapaknya itu kan memang sudah tidak hubungan lama, walaupun anak saya pernah mencoba mencari. Akhirnya pada suatu saat anak saya mencari lagi dan ketemu lah. Pada saat ketemu itu saya senang dong, anak sama bapaknya itu senang. Tapi dalam hati saya aja gitu, bukannya saya negatif, saya berpikiran jangan sampai nanti suatu saat melorotin anak. Enggak, saya adalah orang pertama yang akan melarang anak saya dipelorotin. Itu di pikiran saya gitu. Nggak tahu kenapa saya ada pikiran kayak gitu. Tiba-tiba beneran terjadi. Minta 100 juta. Menurut saya walaupun orang berpenghasilan seberapapun, uang 100 juta itu uang besar ya. Nggak di kota besar, nggak di kampung, nggak di kota kecil, uang besar. Mungkin intinya juga adalah gini loh. Kan anak ini ingin mencari cinta ya. Iya. Jadi ketika dia berharap dapat cinta, ternyata merasa kayak cuman itu kan ya sebagai ibu pasti kan kita ngerasa kayak ngerasain sakitnya. Saya nggak mau anak saya dipelorotin siapapun. Kalaupun saya berpikiran gini, kalaupun ada yang perlu menerima dosa karena kamu tidak memberikan uang dosa sama bapakmu, dosanya buat aku aja. Saya nggak mau anak yang saya siswin, saya besarin dipelorotin orang. Saya nggak mau walaupun itu bapaknya gitu. Menurut saya itu is not right thing gitu. Terus akhirnya saya masih berpikiran positif, saya baca teksnya. Oh beneran minta 100 juta kan? Dia nggak boleh merasa bersalah ya kalau nggak kasih 100 juta ya, nggak boleh merasa sedih, nggak usah apa. Dia nggak salah, soalnya dari kecil emang yang memberi nafkah atau bertanggung jawab itu adalah orang tua aku dan aku, dia nggak boleh merasa bersalah. Saya gituin, walaupun saya sebenarnya nggak pernah cerita gitu-gitu kan. Iya ma gitu. Saya telepon besoknya. Karena saya nggak bisa tidur. Kok ada ya, saya nggak masuk akal tuh. Ini kayaknya di sinetron deh kayak gini. Tapi kok terjadi ke anakku, saya nggak tega gitu Kak Feni. Nggak bisa tidur aku, tetap kerja. Akhirnya saya minta izin sama anakku. Boleh nggak sih saya telepon? Biar saya lega. Itu kan nggak bagus untuk mental anak saya sebenarnya. Pasti anakku berpikir dong nanti, ya ampun kok gini amat, baru menghubungi, baru ngontak lagi kok sudah diginiin aja. Kan tentunya nggak bagus buat mental anakku kan. Bisa ketakutan, bisa apa, saya telepon. Saya tanyain, ini aku. Oh iya, beneran ya minta uang ke dia 100 juta? Iya. Saya tidak tahu, saya langsung ngomong, suara saya tinggi nih. Saya selalu, atas dasar apa ya minta uang 100 juta? Nggak malu ya, emang pernah ngasih apa ke anakku? Ditutup, diblokir. Udah, dari itu saya lega, paling nggak saya sudah ngomong. Biar berikutnya anak saya nggak digituin lagi. Ya kan kadang-kadang kalau anak kan ada perasaan kayak terus kok belum apa itu amat sih gitu ya. Anak saya itu Kak Feni belum pernah masuk TV, belum pernah podcast. Yang nawarin itu Kak Feni
TV mana kan udah nawarin podcast yang sudah itu aja sudah nawarin saya nggak pengen. Sempat saya ngajak, nggak apa-apa nak coba. Nah saya bilang nggak main. Ya itu dia takut blunder. Ya mungkin ketakutannya anak saya itu ya mungkin karena story of her life sama apa yang sudah terjadi dia nggak mau jawab salah. Plus dia tuh sangat sayang sekali sama anaknya, dia nggak mau terjadi kayak apa-apa. Itu dia mending kerja capek setiap hari nggak apa-apa, nggak nongol di sana nggak nongol di sini, yang penting dia kerja keras di sosial media sampai kayak Oke. masih banyak soalnya cita-citanya. Cita-citanya banyak apa? Yang pasti ingin lebih damai dalam hati, itu sudah pasti. Tapi kalau mikirin kayak dulu pengen punya uang banyak, pengen itu sudah enggak. Terus saya pengen lebih sehat lagi badannya, biar nanti bisa nemenin anakku pada saat menikah, bisa nemenin cucuku pada saat wisuda, lebih kayak gitu-gitu. Nah, pokoknya lebih ke pengen damai dalam hati. Kamu Oke, damai dalam hati, lebih pengen memaafkan diri. Kau anakmu, kamu tahu apa yang ingin dia capai? Sampun, kan anak saya sama single kayak saya. Saya pernah 2 kali tanya, Dok, pacarnya mana nak? Kok dia nggak punya pacar? Emang nggak mau? Bukan trauma kalau dia ya. Ma, umurku ini masih 23 tahun. Anakku umur 7 tahun. Aku tuh nggak suka punya pacar yang berumur gitu loh, Ma. Gitu. Saya maunya tuh yang paling beda setahun. Setahun, 2 tahun, mas. Kalau saya sekarang punya pacar umur 24, 25 itu kan karena anakku sudah gede, nggak lucu gitu, nanti aja 5 tahun lagi, nah gitu. Jadi cerita nggak sih bahwa ya kan dia beda ya. Kalau jenengan kan bapak ibunya ada, komplit itu kan. Kalau dia kan nggak, bapaknya dia jarang ketemu. Apa yang beda yang dia rasain tuh, dia sempat cerita nggak sih? Enggak, katanya dia itu pernah cerita kalau aku nggak apa-apa, abang tahu bapaknya. Dia kan tahu bapaknya ada, memang sudah cerai dari kecil, jadi nggak pernah kayak kekurangan kasih sayang. Dia mikirnya gitu. Mungkin sekarang nggak kekurangan ya, tapi pada waktu saya kerja terus tuh mungkin ya kekurangan. Tapi dia katanya untuk di sekolah tidak ngerasa tentang bapaknya, yang dirasakan itu adalah mamanya malah. Karena setiap hari yang tinggalnya sama mamanya. Kita tuh ketemunya kalau saya ngantar dia sekolah. Pulang sekolah, saya tanya sudah makan belum? Saya kasih uang bulanannya harus catat setiap hari nih. Dipakai buat apa? Saya kalau ingat itu Kak Feni, ya Allah, aduh, ini bisa nggak sih diputar ke bulan lagi? Nyesel banget. Saya kalau traktir temanku berapa, saya nggak pernah mikirin uang, kalau apa. Kalau buat anak saya masih ingat 1 bulannya tuh kasih 3 juta. Itu harus ditulis. Buat apa? Tapi kan itu demi kebaikan. Iya sebetulnya, tapi Kak Beni rasanya itu beneran sampai sekarang nggak bisa dibayar apa-apa. Kesalahan saya di masa lalu tuh nggak bisa dibayar apa-apa. Makanya sekarang kalau ditanya itu ya, saya ditanya nih, dan dia nanya, anaknya berbuat salah, anaknya begini, siapa yang salah? Saya nggak pernah nyalain anakku, ya saya yang salah. Dan karena saya itu adalah orang tuanya, saya adalah maknya, bapaknya yang ada buat dia, harusnya ya saya yang salah. Ya kan, nyalain ini, nyalain itu nggak ada habisnya. Nyalain diri sendiri itu paling tidak untuk merubah ke depannya, untuk lebih baik ke depan. Introspeksi lebih legowo, lebih ikhlas lagi gitu. Iya betul, setuju. 2017 dia sudah masuk ke dunia vlogger. Gak sengaja nyemplung gitu Kak Fitri. Gak sengaja nyemplung. Gak sengaja nyemplung. Saya itu dulu yang kayak gini. Ini mulai dari blur rambutnya sekarang gini. Saya itu dulu yang acak-adul gitu loh orangnya. Kerja di properti aja saya pakai sandal jepit, dikompin sama semua agent di properti. Jangan rusak nama baik agent properti sini ya, sandal jepit. Saya kenapa? Yang penting kan aku niat kerja gitu. Saya itu orangnya cuek bebek gitu loh. Emang dasarnya di sini uang kalian jual gitu. Anak saya minta kamera. Ma beliin kamera dong. Buat apa? Aku mau vlog. Apa itu mau vlog? Mau bikin YouTuber. Saya beliin dong. Karena anak satu-satunya saya beliin yang bagus waktu itu. Saya beliinnya bagus. Saya beliin tripod. Langsung sama mic-nya. Biar seneng lah. Cuma 3 hari saya masuk ke kamarnya. Kameranya digeletakin di lantai. Saya tanya, Dok, kok kameranya digeletakin di lantai? Nah itu mahal loh. Saya bilang gitu. Aku mau konsentrasi sekolah. Oh ya sudah, kalau udah bilang konsentrasi sekolah, saya ya itu. Tapi di otak ini mikir nih, siapa ini jadi mana ini supaya uang yang tadi ini kembali, ini gimana ini tinggal di ibu kota jangan buang uang ini gitu. Jadi saya aja
sok pede gitu. Saya pegang kameranya, saya lagi cleaning AC, bersih-bersih apartemen yang habis sendiri-sendiri itu pegang sendiri. Saya pegang sendiri, bersih-bersih lantai yang habis sewa yang kotor segala macam, lagi bawa customer, lagi renovasi, lagi apa-apa, saya videoin dengan PD-nya. Dan kalau ngomong tuh bisa 10 kali diulang-ulang, 15 kali nggak tahu kan. Masih norak banget sekarang, dan image sekarang saya norak kayak gini. 8 tahun yang lalu noraknya kayak gimana mau? Enggak norak, medok, enggak norak. Pokoknya ini sendiri-sendiri, nggak bisa ngedit, nggak bisa apa, minta tolong anakku. Saya ngedit sendiri dengan jari 11. Kan saya nggak bisa gini, kayak gini. Akhirnya bisa. Kok dapat uang dari YouTube? Oh, ini bagus nih, dan bagus nih. Udah saya lanjutkan. Pernah sampai 2 bulan saya dapat gaji dari YouTube, saya di freeze, YouTubeku di freeze. Kenapa? Karena waktu itu saya di bandara, ada lagu Mariah Carey di mobil. Terus saya lagi nge-vlog ke bandara, lagunya masuk. Di freeze langsung sama YouTube-nya. Waktu itu kan YouTube peraturannya emang cepat banget ya. Saya nggak tahu peraturan kan, saya taunya pokoknya nge-vlog aja. Saya nggak tahu. Orang itu nggak sengaja masuk. Iya, nggak sengaja. Tetap aja, ini kan orangnya nggak patah semangat. Tetap saya buat video sampai beberapa bulan nggak dapat uang dari YouTube. Sampai saya berpikir, percuma juga ini ya bikin video nggak dapat uang gitu. Lebih serius lagi di properti, saya tetap di properti. Habis itu beberapa bulan kemudian saya nggak buat video, tak lihat itu food vlogger yang sama kayak aku atau di bawahku tuh subscribernya, nah kok naik 3 kali lipat. Saya langsung pikir, kalau dia bisa, aku bisa. Langsung tak siapkan waktuku. Dari akun lamaku, saya pindahkan ke akun baru. Terus akun baru saya namanya Farida Nurhan, which is namaku aslinya Farida Nurhan. Sebelumnya namanya? Farida Adventure kayak gitu. Nama tapi kan ulang lagi dong. Berapa jam? Video lama-lamanya itu saya pindahin. Saya pindahin, pas saya bikin video yang baru. Mungkin setelah 12 bulan saya sudah dapat uang, saya lanjutkan lagi. Habis subscribernya nggak banyak naiknya. Saya nanya ke Nduk, gimana ini ya Nduk ya? Kok vlognya Mama subscribernya nggak naik gitu, tapi sudah dapat uang nih dari YouTube. Mama harus bikin video yang viral. Tapi ini percaya atau enggak, saya tuh nggak tahu apa artinya viral. Apa itu nak viral? Saya bilang gitu. Viral itu yang lagi happening, Mama. Apa yang lagi happening? Makan semyang, makan mie yang pedes. Oh iya, saya lihat. Saya makan lah itu mie, saya kasih cabai rawit 11. Penontonnya langsung membludak. Nah, dari situ saya pikir, oh yang disukai yang makan berarti aku makan gitu. Ya sudah, saya makan terus. Saya mesti pakai tank top ya gitu. Iya, sampai dibully. Jadi dulu itu kayak ini sebenarnya saya nggak pernah bilangnya. Dulu tuh setiap hari masakin anakku, saya selalu kontenin video. Dan memang dari dulu tuh sebenarnya ada yang komen gitu. Ada yang sama komen, ini orang nggak punya moral apa gitu. Saya kenapa ya ternyata dulu pakai tank top, tapi nggak yang nakal gitu loh, kayak tank top biasa, rambutku acak-acakan gitu. Saya pikir di YouTube memang boleh itu ya, dari itu ya lebih ya agak seenaknya dikit menurut saya gitu. Kenapa? Karena bajuku. Padahal Kak Feni, kenapa dulu saya pakai tank top itu karena saya nggak pakai AC, ya apartemen itu panas. Saya nggak pakai AC. Saya itu AC-nya ngirit, malam hari ngirit karena harga listrik itu bisa 3-4 kali lipat daripada PLN di apartemen. Gitu. Jadi terus tapi lama-lama saya memberanikan diri setiap hari untuk membaca buku. Saya baca. Memberanikan diri ya, padahal rasanya nggak enak ya. Saya memberanikan diri beneran. Saya kuatkan mental saya setiap malam YouTube saya baca komen-komen. Tapi dari situ tuh banyak Kak. Contohnya bajunya harus lebih sopan lagi. Terus saya ganti bajuku lebih sopan lagi, tapi tetap menjadi diriku sendiri, bukan menjadi orang lain. Terus ada yang bilang jangan pakai kutek, kukunya jangan panjang-panjang karena food vlogger nanti jorong. Terus ada yang ngasih tahu alisnya dibenerin dong, ininya dibenerin, ini. Itu semuanya saya dengerin dan pada akhirnya karena mendengarkan komen-komen itu, saya bisa duduk sekarang dengan Kak Feni. Jadi saya itu bisa membedakan mana yang bulian, yang tidak perlu saya dengarkan, mana yang perlu saya dengarkan. Walaupun ada kadang-kadang yang tajam, tapi menurut saya itu bagus untuk masa depan karir saya, itu kadang-kadang saya dengarkan. Tapi kan pakai proses ya, mungkin prosesnya pertama kesel dulu. Gitu kan ya. Iya. Sekarang itu masih tergantung mood kan. Kalau mau datang bulan atau apa, sudah bikin video bagus, sudah apa udah. Sudah kurang. Kok masih ada kurang? Kayak gitu. Tapi biasanya sih 90% sudah biasa.
90% udah biasa. Sudah biasa, tapi walaupun gitu saya nggak pernah yang komplain di sosial media. Nggak pernah dibales, nggak pernah ya. Botan malah saya love. Iya, saya love it. Sebelum tidur saya love in semua. Komen bagus, komen nggak bagus di YouTube semuanya saya love in. Sampai banyak yang bilang itu timnya kali yang malah love in. Padahal itu saya sebelum tidur. Sampai mata aku silindris. Padahal saya itu sampai plus sampai bertahun-tahun ini sebelum tidur tuh saya baca komen. Itu bener kan teman saya itu kalau tidur. Tapi ya itu tadi kembali lagi, kalau menyangkut tentang dirimu sendiri kamu nggak masalah. Tapi kalau kuliahnya udah nyampe jangan jujur. Nah itu beda lagi. Itu yang saya hindari Kak. Emang itu saya tuh menghindari apa-apa kalau bisa jangan sampai kemarahan netizen ini berdampak ke anakku dan cucuku. Marahnya ke saya aja kalau ada apa-apa, jangan ke anakku cucuku gitu. Nggak mau aku. Kak Feni juga pasti nggak mau kalau janganlah kayak gitu. Nah terus ya, ini kamu kehidupannya sebagai seorang, kan ini namanya kemudian ada influence-nya kan, influencing, bisa mempengaruhi orang. Kamu sadar bahwa apa yang kamu lakukan itu bisa berdampak buat orang lain juga, itu kapan itu? Saya tuh juga pernah punya pandangan gini Kak Feni. Saya tuh setiap hari mencoba untuk berkata-kata yang bagus, berucap yang bagus, karena ucapan adalah doa gitu kan. Saya tuh pernah ngomong ke anakku Kak Feni, waktu sudah dapat gaji dari YouTube ya, saya bilang gini, Dok, nanti siapa tahu ya kalau mama serius di YouTube makan-makan, siapa tahu nanti diundang restoran sana, restoran sini, dibayarin tiketnya pakai Garuda. Bapak saya pernah bilang kayak gitu. Ternyata alhamdulillah sekarang itu kejadian kayak gitu-gitu. Tapi itu kamu nggak pernah kerja keras. Maksudnya dengan kerja keras, nggak cuma ngomong-ngomong aja ya. Tapi itu datang sendiri? Atau kamu memang benar-benar nih nggak pengen mengundang nih gitu? Saya tuh belum pernah itu yang saya lakukan. Saya tuh belum pernah kayak propose tempat ini tempat itu tuh belum pernah. Tapi yang saya lakukan adalah setiap hari saya pastikan saya itu menaikkan video di semua platform sosial mediaku. Mancing-mancing iya. Contohnya nih Kak Feni, mancing-mancingku tuh gini. Misalnya ada makanan apa gitu, seolah-olah saya itu di-endorse oleh makanan itu. Saya review bagus, saya apa. Akhirnya banyak endorsean yang datang. Brand-brand aja pernah saya mereview minyak goreng gratis, pernah. Seolah-olah saya dibayar gitu, mancing-mancing. Dari situ beberapa bulan kemudian endorsean minyak goreng ini datang. Ini kayak gitu-gitu. Dulu pernah kayak gitu-gitu. Saya tuh pernah membuat video yang satu videonya itu dibayar 50.000 pernah, 100.000 Instastory pernah awal-awalnya. Sampai dari situ saya naikkan sendiri sampai akhirnya punya manajemen sendiri tuh ya, buat manajer lah. Iya, dulu pernah punya manajer saya itu pernah sampai bertengkar sama istrinya karena gara-gara istrinya tuh yang ngatur fee-nya dia. Dari videoku yang lain itu fee-nya itu yang ngatur istrinya, pernah saya biarin aja tuh. Dan di situ saya bikin video yang mancing-mancing, sok-sok ada brand masuk. Istrinya marah, istrinya gini, hai beneran nih Rida hanya buat video untuk mancing-mancing. Iya, nggak dapat fee, sampai mereka bertengkar. Itu cara kerja aku mancing-mancing, tapi aku fokus nggak pernah. Sama juga ada yang kaget dengan cara makan saya. Kan banyak katanya food blogger itu kalau makan katanya pura-pura dimakan terus dikeluarin gitu. Kalau saya tuh nggak kayak gitu. Bener-bener emang saya tuh kerja keras, gimana caranya orang menyukai cara makan saya. Jadi kamu bener-bener lapar nih, datang makan ya. Kayak sekarang nih sama Kak Feni. Saya itu akan makan besok jam 12 siang. Sebelum itu tuh kadang-kadang harus jam 12 siang karena saya intermittent fasting 18 jam tuh hanya kena air mineral aja. Jam 12 siang setelah olahraga paginya apanya kan badan saya udah gemeteran tuh. Jadi makanan apa saja yang masuk ke dalam mulutku itu rasanya akan enak seperti orang berpuasa. Saya itu. Dan terlihat di ekspresinya real gitu ya. Ya, plus saya itu kalau mau mereview makanan tak pastikan itu adalah makanan-makanan yang dibawa oleh mulutku. Misalnya kalau saya bikin YouTube nih, makan spaghetti, makan makanan luar atau apa, ya orang-orang nggak ada yang import, mereka nggak suka. Mereka tuh sukanya lihat saya makan nasi, makan sambal, makan pete, makan ikan asin, which is itu adalah alhamdulillah makanan kesukaan aku gitu ya, enak banget, rahat banget. Tapi kan gitu ya, kadang-kadang udah gemeter ini ya kan, ini aduh setup aduh itu nggak tahu. Jadi udah janjian sama anak-anak, sampai kan anak bilang, ini sudah gemeteran nih. Oh iya, sudah gemeteran langsung kayak gitu lah, jadinya makanya enak gitu Kak Feni. Itu perjuangan untuk membuat video. Aku berasa kadang-kadang kalau lagi video, aduh udah berminyak ini tangannya, gemeteran ya. Udah gemeteran, makanannya ada lalatnya, ada ulatnya. udah gemeteran, mau ngambil sambal, ulatnya yang kecil-kecil banyak ya. Pengorbanannya jadi food vlogger.
Maunya real ya, tapi bener-bener real pranknya. Ya, sudah gemetar mau buat video, lampu sudah nyala, diusir sama ownernya. Padahal itu gratis tuh ya, benar-benar makan kan? Enggak ya, memang saya beli tapi sudah izin, masih nggak boleh diusir. Oh ya udah. pernah juga lagi ngevlog karena kelaparan, jadi ngevlognya di terminal bus di Jawa Timur ada lah, jangan disebutin. Makan udah kelihatan enak itu makanan saya balik ini ikannya, ulatnya gede banget. Nggak tayang deh. Pernah juga saya ini jam 12 siang baru pulang dari olahraga. Saya bilang, ayo ibu lapar, sudah disiapin kameranya. Karena saya lapar, di meja saya itu ada seafood, cumi seafood. Saya coba makan sedikit, langsung saya keracunan makanan. Masuk rumah sakit, dimasukin ke MMC beneran. Iya, itu pengorbanan saya jadi food vlogger. Enggak semuanya indah-indah ya. Iya, banyak lagi, sampai kadang-kadang bikin video berdahak di depan umum membuat makanan yang keluar karena kepedesan. Kayak gitu. Ya begitulah, jadi tiba-tiba kadang-kadang berat badan saya itu naik 3 kilo dalam 1 bulan. Ya pernah naik 4 kilo, saya turunin lagi. Kayak gitu. Jadi kamu tuh intermittensi gara-gara kamu jadi food vlogger? Enggak, sebelum saya jadi food vlogger saya itu orang yang sehat. Saya sudah pernah tinggal di luar negeri itu sehat banget. Jadi saya dari dulu itu yang nggak berminyak-minyak kayak makannya sehat banget, sudah olahraga dari dulu. Begitu saya jadi food vlogger kan mau nggak mau saya harus makan kan. Mau nggak boleh masak di rumah aja. Kalau pengen maju ya harus makan yang di jalan-jalan. Karena makan di restoran nggak ada yang nonton. Terus mahal juga kan, jadi makanya di jalan-jalan semuanya pada nonton. Jadi saya sudah biasa makan di jalan-jalan itu sekarang. Segmennya malah yang warung-warung yang hidden gem. Hidden gem bilangnya. pernah juga waktu itu ini karena Kak Feni bilang hidden gem ini pernah kejadian. Jadi makanannya itu ambil sendiri. Nah waktu itu kalau nggak saya datang tuh hari Selasa apa hari Rabu gitu, mau ngambil kuahnya itu lengket. Saya pikir memang kuahnya lengket, ternyata kuahnya lengket sudah bau banget. tapi banyak kejadian selama saya jadi food vlogger tuh Kak Weni yang di luar nalar. Saya banyak mendapatkan komplain kalau membantu orang nggak usah ditunjukkan, jatuhnya ria. Tapi saya memberanikan diri di saat saya membuat kebaikan. Ada beberapa kebaikan yang saya masukkan di platform sosial media saya. Contohnya saya itu pernah mereview gratis makanan dan saya naikkan di sosial mediaku. Suaminya pakai put sama DM saya, Kak Farida terima kasih ya sudah dipotin video, sudah dinaikkan, istri saya kembali. Jadi mereka ini mau cerai karena kayak gitu warungnya rame, jadi istrinya balik lagi. Pernah kejadian setelah saya mereview makan itu saya kan membagi-bagikan makanan ke yang jalan-jalan gitu. Jalan-jalan gitu nggak tahu dilala kok saya cek DM saya gitu hari Sabtu. Bilang, Kak itu siapa tadi yang pakai topi? Kak Rida ngasihnya di mana? Itu keponakan saya. Mamanya itu sampai stroke karena anaknya itu nggak ketemu. Karena anaknya itu punya kelainan gitu, melarikan diri dari rumahnya. Saya kasih tahu ini saya dapatnya di sini. Terus gara-gara video saya didatangin sama keluarganya, terus lapor ke kantor polisi di 2 bulan. Maknya langsung sembuh gara-gara dengan anaknya. Banyak sekali kejadian-kejadian selama saya kerja jadi food vlogger di luar efek saya sendiri sebagai food vlogger. Efek lain ya. Iya. Tapi ya itu maksudnya tergantung niatnya. Emang berniatnya bukan riak gitu ya. Ya itu kan bisa juga mendatangkan hal-hal yang kita nggak duga gitu, manfaatnya ada ya. Ada lagi saya punya program dulu namanya numpang mangan. Nah ini yang benar-benar menguras tenaga gitu ya. Memang harus kita tuh pergi ke kampung-kampung, malah sama perjanjian nyetir untuk mendapatkan targetnya. Nah targetnya tuh saya lihat sudah ibu ini sudah pucat banget gitu Kak Feni, sudah pucat banget. Saya udah bilang kayaknya harus ke dokter dan pucat banget. Tetap bikin video sama saya kasih uang. Besoknya saya dapat informasi ibunya sudah berpulang. So keluarganya pada mau terima kasih ya Kak Rida. Paling tidak karena Kak Rida datang, ibu bisa beli obat, ibu bisa makan enak, gini. Sampai sekarang saya punya hubungan balik dengan keluarganya. Kalau saya ada lebih, saya kasih ke anaknya. Pernah juga nih Kak Feni sampai saya berhenti gak konten numpang mangan. Mau mendatangin ibu itu, sudah ibu itu mau kita datangin, katanya tidur, kita tungguin sampai 1 jam, kita tungguin karena tua kan, jangan dibangun kalau orang tidur. Terus akhirnya kok nggak keluar ini, kenapa ini? Terus saya datangin tuh sudah dingin, saya pegang, Kak ini kok sudah dingin ya? Ternyata yang mau ngonten sama saya itu sudah berpulang, sampai kayak gitu-gitu.
pekerjaan saya. Akhirnya saya berhenti beberapa bulan, masih kayak ingat itu. Sekarang sudah ada lagi programnya namanya numpang mangan. Numpang mangan tuh kamu targetnya tuh kamu pilihnya dari Yang tua-tua, yang itu bapak ibu yang tua-tua yang di kampung, yang keluarganya nggak ada, yang anaknya nggak ada, yang benar-benar makannya itu nasinya sudah coklat, ikan asin aja apa-apa. Saya benar-benar makan di sana. inspirasi itu. Kayak ada aja ya kan, saya nonton TV juga, saya nonton konten itu juga. Dari situ saya buat segmen yang masuk untuk saya gitu. Jadi cocok buat saya nonton gitu. Nah, apalagi nih yang biasa kamu do and don'ts, kan kamu tadi kalau review makan emang pada saat benar-benar lapar gitu. Ada nggak yang nggak bakal kamu lakukan deh itu? Ya paling enggak, karena saya muslim, saya pastikan saya hanya mengkonsumsi makanan yang halal saja. Selebihnya apa saja saya makan. Reviewnya, kalau reviewnya misalnya ini kalau misalnya kurang cocok gitu sama kamu. Jadi itu kalau endorse beda lagi ya Kak, karena kalau endorse tuh kita harus ngikutin gitu loh apa yang dimaui oleh klien gitu. Tapi misalnya dalam endorse tuh ada hal-hal yang mungkin kurang gitu ya, contohnya memang benar-benar keasinan, nasinya keras atau apa yang tidak terlalu fatal, saya akan kasih tahu di belakang stage, ini gini Pak, gini memang masukan. Biasanya kalau endorse tuh memang mereka akan minta masukan dari saya kayak gitu. Jadi itu dari ini kamu ya. Terus kalau saya review sendiri, kalau memang fatal banget saya nggak naikin, tapi saya tetap kasih tahu. Kayak ada uletnya di belakang. Oh iya, itu sudah pasti. Pernah review babat yang masih ada pasir-pasirnya gitu, sampai sekarang saya kalau makan babat masih kepikiran gitu. Saya pernah review babat, bosan dikit kayak ada pasir-pasir kayak gitu. Apalagi ya, selebihnya yang saya lakukan adalah pada saat mereview makanan itu untuk vlog saya ya, saya timku izin dulu. Saya tahu untuk ini mereview untuk waktu jam segini apakah boleh ya boleh, lanjut. Habis review bagus, biasanya kita laporan, mari kita tayangkan pada hari ini ya, ini bayar nggak sampai pulang. Ada yang pernah kamu minta ini nggak boleh? Tidak, iya boleh. Itu baru udah bulan kemarin. Nggak boleh. Iya, memang kita izin baik-baik ya, bukan tidak boleh, bukan karena nggak suka atau apa. Memang ngomong Kak, ini tempatnya lagi crowded banget. Takutnya kalau Kak Rida review tambah rame nanti, boleh nggak Kak? Tapi kalau Kak Rida mau minta makanan kita nggak apa, kita kirim ke Kak Rida gitu. Kalau sekarang tuh Kak, bukannya sombong ini ya, kan bisa dibilang untuk warung-warung apa-apa itu sudah bisa dibilang ya tahu umai gitu. Kalau saya datang mereka seneng, malah welcome banget gitu. Senang, malah kadang-kadang sampai bertengkar di akhir video, sampai kalau timku sudah nggak bisa handle saya bertengkar, nggak boleh bayar. Oh gitu, bertengkarnya itu. Jangan nyabar, enggak lah Omai sudah datangnya kita sudah enggak. Soalnya timku bilang nanti kalau nggak boleh bayar nggak dinaikin sama Omai gitu. Baru kalau nggak boleh bayar mereka akan mampu nggak boleh bayar. Saya nggak, kalau boleh bayar nggak naikin ya. Lihat gitu. Sama-sama kadang-kadang waktu mobil, kalau dibalikin dibawain makanan. Sampai kayak gitu kalau sekarang. Tapi kamu sempat ada perasaan gini, misalnya kalau apa gitu, kan followerku segini ya, padahal nggak perasaan bangga, Omai datang gitu. karena saya itu emang mulainya karena memang baru dari zero. Bisa dibilang saya itu aslinya dulu itu orang miskin. Saya itu kadang-kadang bisa dibilang tahu apa yang mereka rasakan. Saya itu sangat menghargai hasil kerja keras orang. Saya itu sangat memanusiakan manusia, bisa dibilang gitu orang. Saya nggak mau gitu apabila datang ke sini terus harus gini dilakukan, harus diapain, nggak mau. Saya biasa-biasa aja kayak gini lah, apa adanya kayak gini. Jadi kamu nggak merasa ya udahlah ya, maksudnya boten nggak merasa dirinya jadi gimana? Oh boten, sampai malah Kak Feni kalau ada yang bilang saya itu food vlogger gitu, masih nggak enak. Saya itu nggak enak, saya merasa ya ada yang bilang saya selebgram, itu saya bukan nggak mau ya Kak Feni. Selebgram itu di mata saya itu adalah cantik, stylish. Lihat tidak kayak gini. Apa ya? Stylish sepatunya keren loh, kayak muda funky. Ya saya merasa kayak nggak enak aja gitu. Oke, lanjut berikutnya. Ini adalah Kopinya bagus ya Kak Feni ya? Makasih loh. Daripada tegang kan. Oke, ini sekarang apa persepsi orang tentang kamu ya? Ini menurut kamu iya atau enggak? Bahwa kamu itu nggak mau nikah lagi karena masih trauma, bukan karena nggak ada waktu untuk suami. Ya apa enggak? Dulu trauma. Kak Feni percaya nggak, sampai sekarang tuh loh. Ini nggak tahu ya Kak Feni percaya atau enggak, saya itu melihat cowok Indonesia serapi apa, seganteng apa, biasa gitu.
Sudah tidak ada rasa. Mungkin karena memang semenderita itu aku dulu. Saya sekarang sama temanku dijodohin sama yang pakai dasi, sama yang apa. Ya memang saya nggak ada rasa. Mau dibahas kayak apa nggak ada rasa. Pernah saya coba makan, ya nggak ada rasa. Saya ngomongnya malah kayak ngomong ke teman, duduknya kayak gini. Ya pada lari lah lagi-lagi nggak mau sama aku. Emang sampai sekarang tuh ngeliat orang kayak apa ganteng, ya udah kayak nggak ada rasa, biasa aja gitu. Sudah kayak gitu, kita kayak gitu. Dia sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Orang Indonesia ya? Orang Indonesia. Jadi orang bule? Bukan. Berapa dong? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Orang Indonesia? Tapi kalau ada orang asing? Dulu aku pernah pacaran sama orang asing, tapi segininya lebih enak sendiri gitu loh. Kerja, tidur di jalan-jalan, kereta api, di gunung-gunung, di apa gitu saya sukanya. Jadi lebih tepatnya kamu sudah menikmati sendiri. Ini iya apa enggak bahwa kamu itu rumahnya di Jakarta besar dan bagus. Di Lumajang biasa aja. Di Lumajang, iya, untuk kawasan kampung, untuk di kampung sih di Lumajang lumayan gede sih sebenarnya. Sedikit ya. Kalau besar nanti takut heboh ya. Itu nggak ditempatin sampai sekarang. Soalnya kedua orang tua sudah almarhum. Jadi yang merawat itu saudara saya. Nggak ditempatin. Yang lain-lainnya sini pun nggak ada yang nempatin. Mau saya jual, Kak Feni nggak beli-beli. Yang mana yang tepat ya? Mau hubungi nomor itu. Jadi sekarang kamu itu yang tujuannya adalah hidup tenang. Itu saja. Tapi masih tetap ingin melanjutkan konten-konten. Saya itu pernah bilang ke anak-anak endorse, minta tolong dikat 40%. Maksud saya ini bagi-bagi buat adik-adik konten kreator yang baru gitu. Ini baik banget sih. Aslinya gitu. Terus biar Oma juga ada waktu buat olahraga, minta maaf kadang ke diri sendiri karena sering memasukkan makanan-makanan yang berlemak, gorengan kayak gitu-gitu. Keren. Biar ada waktu juga. Sekarang kan sudah dekat sama aku. Memang saya tuh inginnya punya waktu buat anakku dan cucuku. Saya bilang ke anak saya kerja 1 bulan gak usah kayak dulu, dapat segini aja. Yang penting gak motong fee kalian, gak ngerti ya motong gaji kalian. Yang penting kalian tetap sukses, cita-cita kalian masih bisa kayak gini. Saya ngomong gitu ke tim. Itu sudah saya sampaikan. Ya, Mai, terima kasih banyak loh. Ini ceritanya banyak. Aku sampai nggak perlu nanya. Aku cuma dengerin aja. Iya. Nanti saya mau enak sekali loh hari ini. Dan saya nyaman sama Kak Feni. Nggak tahu kenapa ya. Udah pertemuan nyaman ya guys. Awalnya sih dredeg. Oh iya ya. Tadi nggak nanya apa ya. Dikit ya. Lu enak ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak loh Siti Omai terus sudah berkenan berbagi cerita dari mulai yang pahit ya, perjalanannya semua tanpa ada yang ditutup-tutupi gitu. Karena dari sini sebetulnya kita bisa belajar banyak hal. Ya tadi yang Omai katakan gitu. Ini juga pelajaran buat adik-adik di luar sana, jangan silau gitu ya dengan cowok ganteng apa gitu, sehingga kalau nasihat orang tua itu kan sebenarnya memang tujuannya baik buat kita ya. Walaupun Omai bisa melewati itu semua. Tapi kan ya kalau bisa gitu kan pengennya kan yang lebih ideal lagi gitu kan. Jadi kalau yang belum ini yang remaja putri di luar sana gitu ya. Ya udah mendingan punya cita-cita apa, fokus di situ dulu ya. Malah kalau sudah mendapatkan jodoh pun menikah kalau bisa jangan punya anak dulu. Dinikmati dulu 1 tahun 2 tahun biar pada saatnya punya anak. Jadi anak itu enggak cuma kayak boneka. Anak itu adalah hamba Tuhan, titipan Tuhan yang harus benar-benar kita jaga gitu. Jangan sampai kayak Omai lagi punya anak umur 11 bulan ditinggalkan ke luar negeri. Nanti pasti pada saatnya akan merasa bersalah. Ada penyesalannya tetap. Walaupun sudah baik-baik aja, anaknya juga sudah bisa mandiri gitu. Tapi tetap yang namanya penyesalan itu kan datangnya belakangan ya. Iya. Kalau bisa ideal, kalau bisa kita belajar dari pengalaman orang lain sehingga kita bisa lebih baik lagi, kenapa enggak? Iya. Tapi kalau dari etos kerjanya Omai, wah itu nggak usah diragukan lagi ya. Aku sampai kan ngeliatnya sampai malu, ya kan? Kayak bangun siang, dia bangun dari pagi. Oh enak bangun. Saya tuh pengen tuh bangun siang. Nggak bisa ya? Betul itu nggak bisa. Emang udah padatnya kalian ya. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Hidup orang kan memang beda-beda ya. Beda-beda. Tapi ya itu memang dari setiap orang, dari perjalanan, dari pahit. Kalau kamu tanya kenapa gini amat, berat amat gitu ya. Ya mungkin kamu juga menjadi saluran channel-channel untuk membantu lebih banyak orang.
melalui cerita kamu maupun apa yang kamu kerjakan sekarang. Ya kadang saya berpikir walaupun saya nggak bisa nih kasih uang banyak materi yang apa buat orang di sekitar saya, di keliling saya, paling tidak dengan sosial media aku bisa kayak membantu mereka kalau bisa ya, memasarkan dagangannya, menunjukkan ilmu yang dijual. Siapa tahu kalau videonya sudah tayang nanti banyak yang beli, banyak yang apa kayak gitu. Atau mungkin ada konten kreator lain yang datang ke warung ini, ke gerobak ini kayak gitu-gitu. Dramanya kayak gitu. Yes. Dan itu semua dia apa aja dikerjain, kerjain aja, jalanin aja dulu. Dan mentalnya ini luar biasa ya. Kalau dia nggak melewati jalan yang bertahap begini, mungkin mentalnya untuk baca komen-komen netizen nggak akan sekuat ini. Udah 22 tahun sih Kak, aku kalau di dunia kerja itu di luar negeri sekitar 7,5 tahun, properti 8 tahun, di YouTube 8 tahun, udah kuat emang, mentalnya itu udah kuat. Mental kuat, punya tujuan yang jelas. Walaupun tujuan sudah tercapai, punya tujuan baru lagi. Gitu aja terus. Pokoknya saya pastikan tuh Kak, setiap hari badan tuh harus sehat dulu. Badan sehat? Kalau badan sehat, pastikan saya bekerja. Kalau bekerja jangan setengah-setengah, jangan mager. Pastikan kalau sudah bekerja itu harus bekerja keras. Karena kalau kita sudah bekerja keras, pasti akan dapat rewardnya. Reward itu antara lain bisa jadi manajer, bisa jadi supervisor. Tapi yang jelas reward itu pasti akan mendapatkan uang. Kalau sudah punya uang, kita mau melakukan apa saja bisa. Mau tidur di pinggir pantai, di pasir, di hotel bintang 5, dimanapun kita bisa. Itu artinya adalah bahagia. Itu artinya adalah freedom. Jadi 4 ini harus selalu saya lakukan. Silakan diminum tehnya sudah jadi es teh. Beneran ya. Terima kasih buat Anda yang sudah mendengarkan obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa memetik pelajaran bagus, terinspirasi. Buat Anda mungkin yang lagi sedih, yang tadi sempat berada di posisi Oma yang kayaknya udah nggak ada jalan keluar lain. Pokoknya tetap bergerak karena tadi begitu Omai bergerak, Omai merasa bahwa kayaknya pintu kesempatan terus dibukakan lagi gitu. Jadi nggak pernah putus asa. Mungkin saat ini kita ngerasa kayaknya nggak ada jalan keluar, tapi tetap bergerak, tetap lakukan apapun. Harus walaupun nggak boleh patah semangat. Nggak boleh patah. Bismillah. Aduh, berarti. Untuk episode ya. Thank you Oma. Thank you sama-sama Kak Feni. Thank you so much. Terima kasih. Okay then, let's spill the tea.